warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sejarah ingin mempersembahkan nih sebuah video. Videonya bertemakan tentang jalur rempah-rempah. Lanjut aja ke videonya. Masuknya bangsa Eropa mengenal rempah sejak zaman Romawi. Sekitar abad ke-15, bangsa Eropa menelusuri keberadaan rempah di Nusantara dengan melakukan penjajahan samudra. Pada 1551, Portugis menaburkan kapalnya di Malaka. Monopoli perdagangan diawali dengan terbentuknya VOC yang dibentuk Belanda setelah menaklukkan Portugis. Tujuan monopoli ini agar VOC mendapat keuntungan dari perdagangan rempah yang dihasilkan petani di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa menjadikan terjadinya interaksi budaya yang menghasilkan bermacam-macam peninggalan sejarah, dimulai dari bahasa, musik, hingga arsitektur. Contohnya di Kota Tua Jakarta yang menurut arsitekturnya merupakan peninggalan bangsa Eropa. Akulturasi budaya Indonesia dan Hindustan. Akulturasi budaya Indonesia dan India sudah terjadi sejak masa prasejarah, yaitu dibuktikan dengan adanya Lada. Lada sebenarnya berasal dari India yang juga masuk oleh pedagang India ke Indonesia untuk diperjualbelikan. Seperti halnya juga pada seni bangunan, yaitu pada candi. Candi juga berasal dari India yang merupakan budaya akulturasi dari Indonesia yang berasal dari India. Begitu juga dengan adanya seni seperti seni pewayangan. Seni pewayangan berasal dari berisi tentang cerita seperti Mahabharata dan Yamaparva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Cahya Mulyasari. Saya akan menceritakan sedikit sejarah dari pelayaran Indonesia di Madagaskar. Rope de Graat menceritakan sejarah dari Indonesia yang pernah berlayar di Madagaskar, Afrika Selatan. Faktor awal yang menunjukkan Indonesia yang pernah berlayar di Madagaskar adalah relief Candi Borobudur yang ditemukan pada abad ke-8 yang memiliki bentuk ukiran seperti kapal yang berlayarkan ganda, dan masih banyak bukti lainnya. Walaupun bukti itu sedikit, tetapi itu bisa menyimpulkan bahwa Indonesia pernah menuju Madagaskar, dan budaya-budaya dan bahasa dari Indonesia masih tertinggal di sana, dan bahan pakan yang masih hidup di sana dan masih tertanam di sana sampai saat ini adalah ubi jalar, pisang raja, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Madagaskar pernah didatangi oleh Indonesia atau didatangi oleh pelayar dari Nusantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang keempat adalah akulturasi budaya Arab Indonesia yang menjadi kearifan lokal di Indonesia. Datangnya bangsa Arab ke Indonesia memberikan beberapa dampak yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Salah satunya adalah menyebarnya agama Islam yang menyebabkan agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Selain itu, dari segi bahasa, banyak beberapa kosakata di Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Selain itu, gaya bahasa pun orang Arab terkenal dengan gaya bahasanya yang tidak lugas. Mereka lebih mementingkan berbahasa basi. Hal ini dapat kita jumpai di Indonesia hingga saat ini, di mana masyarakat Indonesia masih lekat dengan budaya berbahasa basi itu sendiri. Yang kelima, ada peran bahasa dalam kelancaran perniagaan rempah. Bahasa adalah alat komunikasi yang memungkinkan untuk terjadinya interaksi antar individu maupun antar wilayah. Bahasa yang paling banyak digunakan dalam menjalin perdagangan rempah di Nusantara adalah bahasa Melayu, yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia dan berumpun dari bahasa Austronesia. Bahasa paling berbeda dari bahasa Melayu disebut juga dengan Proto-Melayu Polinesia, yang diperkirakan mulai tumbuh di Filipina pada 2500 sebelum Masehi.
Bahasa Melayu juga berasal dari kerajaan Sriwijaya ini dikenal dengan sebutan lingua franca atau bahasa pergaulan pada suatu wilayah dengan keragaman penuturan bahasa yang berbeda-beda. Dapat pula diartikan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan para saudagar atau para pedagang rempah di Nusantara. Seorang musafir Tiongkok mengatakan bahwa bahasa Melayu kuno lazim dipakai untuk keperluan perdagangan, juga dimanfaatkan untuk keperluan sosial, politik, dan sebagai bahasa pengantar mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha. Bahasa ini juga mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya perdagangan di Malaka sekitar pada abad ke-14. Para pelaut Eropa dan pedagang wilayah lain merasa butuh meningkatkan bahasa Melayunya karena untuk mempermudah komunikasi dalam sektor perdagangan, misalnya pada sektor perdagangan rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan subbab 6, yaitu rempah serta mata uang yang digunakan. Perniagaan rempah pada masa lampau memiliki beberapa dari masa kini. Di zaman tersebut, ada beragam mata uang yang digunakan di tiap daerah, sedangkan masa kini hanya ada satu mata uang. Namun, ada mata uang yang populer pada masa itu, yaitu mata real, yang dibawakan oleh para pedagang dari Portugis. Pentingnya peran jalur rempah ini, baik bagi perekonomian hingga transfer budaya. Indonesia juga merupakan poros maritim. Nusantara adalah rumah besar keanekaragaman hayati dunia. Sekitar 11% jenis tumbuhan dan disebut juga ibu rumah yang melahirkan rempah raja. Sejarah mencatat, sekedar komoditi namun membawa nilai dan gaya hidup untuk peradaban global. Begitu pentingnya rempah-rempah kehidupan manusia hingga menjadi penggerak perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam skala lokal dan global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.